Shalom, kami dari grup 20, kami akan mempresentasikan mengenai hiperemesis gravidarum. Jurnal yang kami ambil berjudul Studi Fenomenologi Kejadian Hiperemesis Gravidarum pada Ibu Hamil Trimester 1 pada tahun 2019. Baik, saya Kristiana akan menjelaskan bagian definisi. Menurut Kusmiati 2015, hiperemesis gravidarum adalah mual dan muntah pada kehamilan yang terjadi karena pengaruh HCG, penurunan tonus otot-otot traktus digestivus, sehingga seluruh traktus digestivus mengalami penurunan kemampuan bergerak. Menurut Wingjo Sastro 2009, peningkatan kadar HCG akan menginduksi ovarium untuk memproduksi estrogen yang dapat merangsang mual dan muntah. Shalom, perkenalkan nama saya Maria Rebecca Fernandan. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Desain penelitian ini kualitatif dengan paradigma naturalistik. Untuk jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi. Dalam penelitian ini, fenomena yang diteliti adalah kejadian hiperemesis gravidarum pada ibu hamil trimester 1. Di mana meliputi persepsi ibu dan keluarga tentang kejadian hiperemesis gravidarum, faktor yang mempengaruhi, kronologi kejadian, pengobatan yang diterima, dukungan, dan juga harapan serta hambatan dalam mengatasi hiperemesis gravidarum. Hasil dan pembahasan. Saya Ana Gunes akan membahas bagian pertama, yaitu persepsi ibu dan keluarga tentang terjadinya hiperemesis gravidarum. Hiperemesis gravidarum adalah keadaan mual muntah yang berlebihan sehingga pekerjaan sehari-hari dan keadaan umum ibu semakin memburuk. Keadaan mual muntah yang terus-menerus akan menyebabkan cadangan karbohidrat habis dipakai untuk keperluan energi sehingga pembakaran tubuh berlebihan pada cadangan lemak dan protein. Dengan gejala yang semakin berat, status gizi ibu akan menurun dan akan semakin memperparah derajat hiperemesis gravidarum. Akibat dari mual muntah yang terus-menerus dapat terjadi dehidrasi, hiponatremia, hipokloremia, penurunan klorida urin, yang selanjutnya dapat terjadi hemokonsentrasi yang mengurangi perfusi darah ke jaringan dan menyebabkan tertimbunnya zat toksik. Saya Angela Novrianti Tapea. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi tentang kejadian hiperemesis gravidarum pada ibu hamil trimester 1. Penyebab pasti hiperemesis gravidarum belum diketahui. Kejadian ini dapat dipengaruhi oleh faktor hormonal, faktor psikologis, faktor paritas, nutrisi, dan juga alergi. Hasil penelitian menyebutkan bahwa partisipan mempersepsikan faktor yang mempengaruhi kejadian hiperemesis meliputi faktor hormonal, bawaan bayi, keturunan karena kehamilan, usia, aktivitas, asupan nutrisi, dan beban psikologis. Beberapa faktor predisposisi antara lain peningkatan kadar progesteron, estrogen, dan human chorionic gonadotropin dapat menjadi faktor pencetus mual dan muntah. Hubungan antara faktor umur dengan kejadian hiperemesis gravidarum, beban psikologis disebabkan karena trauma pada kehamilan sebelumnya. Kekhawatiran tidak mampu merawat anak karena jarak kehamilan yang terlalu dekat. Penyebab hiperemesis gravidarum yaitu karena bawaan bayi atau keturunan. Hal ini disebabkan pada persepsi bahwa mual dan muntah berlebihan ini adalah bawaan bayi atau faktor keturunan, sehingga tidak akan sembuh sebelum masanya hilang. Hal ini akan berakibat fatal baik ibu maupun janin. Mual dan muntah yang berlebihan juga dan terus berlanjut dapat menyebabkan cairan tubuh berkurang, sehingga darah menjadi kental dan sirkulasi darah ke jaringan terlambat. Shalom, perkenalkan saya Stefan Agung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kronologi kejadian hiperemesis yang dialami oleh ibu hamil pada trimester pertama. Penelitian menyatakan hiperemesis gravidium diawali dengan mual muntah yang terjadi pada usia kehamilan 6-8 minggu. Mual terjadi pada pagi hari, malam hari, bahkan setiap saat, sehingga mempengaruhi keadaan umum seperti terjadinya dehidrasi, tekanan darah menurun, nadi meningkat, disertai suhu yang meningkat dan nyeri pada epigastrium. Perkenalkan, saya Mestika Lubis. Di sini saya akan menjelaskan yang keempat, yaitu pengobatan baik farmakologis maupun non-farmakologis yang telah diterima ibu hamil dalam mengatasi hiperemesis gravidarum dari sejak keluhan awal. Menurut Quenland dalam Runiari tahun 2010, bahwa
Pelaksanaan mual muntah dalam kehamilan tergantung pada beratnya gejala. Paling ringan bisa diatasi dengan perubahan diet hingga pengobatan antiemetik, rawat inap, dan pengobatan parenteral. Pengobatan terhadap hiperemesis gravidarum dapat berupa terapi farmakologis dan juga non-farmakologis. Shalom, saya mahasiswa atas nama Meryl Giovanni Renata Sikandili. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian kelima, yaitu bentuk dukungan yang telah diterima ibu, baik dari keluarga maupun tenaga kesehatan pada saat mengalami hiperemesis gravidarum. Ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum yang menjadi partisipan dalam penelitian ini, hampir seluruhnya mendapatkan dukungan baik dari suami, keluarga, tetangga, teman, dan saudaranya. Bentuk dukungan yang telah diterima oleh partisipan dalam penelitian ini berupa kesiapan mengantar ke tempat periksa, memberikan nasihat berkenaan dengan keluhan yang dirasakan, menyiapkan segala keinginan termasuk kebutuhan nutrisi, bahkan saat partisipan dirawat di rumah sakit, suami siap membantu memenuhi kebutuhan ibu hamil dalam upaya mengatasi keluhannya. Dengan dukungannya yang diterima, maka ibu hamil dapat terbebas dari stres dan menerima kehamilannya yang pada akhirnya bisa mencegah dan mengatasi terjadinya hiperemesis gravidarum. Berikutnya saya akan menjelaskan bagian ke-6 dari hasil penelitian ini. Yang dimaksudkan dari bagian ke-6 hasil penelitian ini adalah keinginan partisipan agar sembuh. Biasanya partisipan sangat terganggu dengan keluhan yang dirasakan, terutama bagi partisipan yang bekerja. Keluhan ini membuat partisipan tidak mampu untuk melakukan pekerjaannya yang seperti biasanya. Dari keluhan ini, harapan dari partisipan membutuhkan dukungan emosional dari suami dan keluarga. Dukungan ini bisa berupa memberikan perhatian dari pihak keluarga. Shalom, saya Sofia Kalinatusa. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hambatan dalam mengatasi kejadian hiperemesis gravidarum pada ibu hamil trimester 1. Ada beberapa hambatan yang sering terjadi pada ibu hamil. Yang pertama itu kurangnya tingkat pengetahuan, kendala tidak mau makan, lalu terlalu manja, terus kesulitan makan, minum obat. Ada pun masalah psikologis yang beranggapan bahwa mual muntah itu adalah hal yang biasa atau normal. Lalu ada pun juga hambatan lain seperti masalah psikis karena ketakutan, khususnya pada kehamilan pertama. Lalu ada pun ibu hamil yang harus melawan rasa takut dan khawatir jika makan untuk menghindari muntah, sehingga perawat itu juga harus meyakinkan ibu hamil bahwa jangan terlalu mengonsumsi obat anti muntah karena obat tersebut harus dikurangi. Shalom, perkenalkan nama saya Septi Wulandari. Di sini saya akan memberi kesimpulan mengenai topik pembahasan hiperemesis gravidarum. Hiperemesis gravidarum sendiri merupakan keadaan mual muntah yang terjadi pada masa kehamilan akibat faktor hormonal, faktor usia, aktivitas yang melelahkan, asupan nutrisi, dan beban psikologis. Pengobatan hiperemesis gravidarum sendiri ada dua, yaitu farmakologis dan non-farmakologis. Namun pada saat ini pengobatan masih tergantung pada farmakologis. Kurangnya pengetahuan akan hiperemesis gravidarum membuat seseorang menganggap bahwa ini merupakan hal yang normal. Oleh sebab itu perlu adanya edukasi baik dari bidan maupun tim kesehatan dalam mengatasi hiperemesis gravidarum, terutama menggunakan terapi non-farmakologis berdasarkan evidence based. Pada kesempatan ini, ibu juga lebih waspada dengan mencari informasi yang akurat dan terbuka kepada keluarga atau sumber dukungan yang lain agar masalah ibu hamil tersebut dapat cepat teratasi. Sekian dan terima kasih. Shalom.